Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dari kota Tegal, di mana telah terjadi tindakan kejahatan di dalam sebuah rumah kosong. Mirisnya, saat penemuan itu, korban sudah dalam wujud menjadi kerangka. Siapa pelaku sebenarnya dan apa yang terjadi kepada korban? Yuk, mari kita simak videonya. Tempat wisata Prabalintang menjadi destinasi sebagian besar masyarakat Kabupaten Tegal, di mana lokasi itu memanjakan mata dengan panorama alam yang sangat mengesankan. Namun, kawasan itu menjadi perhatian publik ketika tersiar kabar tentang penemuan kerangka manusia di dalam sebuah karung. Semua ini berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pada jam 7.30 pagi. Ada seorang kakek berusia 72 tahun bernama Mahfud yang berada di Desa Ceri, Kecamatan Jatinegara, Kota Tegal. Ketika itu dia sedang membersihkan halaman. Dia pun mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena merasa penasaran, lalu dia pun mencoba untuk menelusuri bau itu hingga mengarah ke sebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari tempatnya. Kemudian dia pun masuk ke dalam sambil mencari sumber bau tersebut. Saat di dalam rumah itu, bau tersebut pun semakin menyengat. Kemudian dia mendapati ada sebuah karung besar yang terikat tali rafia di atasnya. Lalu dia pun memanggil Humaidi dan Wasira untuk mengeluarkan karung dari rumah itu. Saat sudah berada di luar rumah, mereka pun membuka isi dalam karung tersebut. Mereka semua sangat terkejut ketika mendapati adanya kerangka manusia berada di dalam karung. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada kepala desa dan langsung diteruskan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera meluncur ke TKP dan langsung melakukan olah TKP. Di sana polisi menemukan sebuah barang bukti berupa kartu identitas, karung, tali, dan juga pakaian korban. Penemuan ini pun segera tersebar luas melalui sosial media. Ada seorang tetangga berlari ke rumah pria bernama Imam. Dengan nada yang panik, dia bertanya kepada Imam, "Mam, anakmu udah pulang belum? Itu ada penemuan kerangka dalam karung, pakaiannya mirip dengan anakmu." Rupanya Imam ini memiliki seorang anak perempuan yang telah menghilang. Tidak ada kabar sekitar 4 bulan sebelum penemuan. Imam pun segera bergegas menuju lokasi. Pada saat melihat kerangka tersebut, bapak ini sangat meyakini jika kerangka itu milik anaknya yang bernama Nur Hikmah berusia 16 tahun, karena ayahnya mengenali baju yang dikenakannya. Kerangka itu pun segera dibawa ke RSUD Dr. Soselo Slawi untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Dan benar jika korban ini bernama Nur Hikmah, seorang warga dari Desa Ceri, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah. Gadis kelahiran 10 April 2003 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Imam Maliki dan juga Ibu Sosiah. Ayahnya mengatakan jika mereka terakhir bertemu dengan putrinya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019. Korban pergi tanpa berpamitan dari rumahnya Imam ayahnya, yang diketahui jika orang tua korban telah bercerai. Sejak seminggu dari kepergian korban, ayahnya berpikir jika anaknya sedang merantau ke Jakarta untuk mencari kerja bersama dengan teman-temannya. Dan alasan itulah yang membuat ayahnya tidak mencari atau melaporkan kehilangan putrinya kepada pihak kepolisian. Sedangkan untuk ibunya yaitu Sosia, dia menyangka jika selama ini korban sedang berada di rumah ayahnya. Karena sang ibu sempat menelpon korban dan korban pun mengatakan sedang berada di rumah ayahnya. Korban pun dikabarkan telah dijodohkan dengan seorang pria dan akan menikah.
Pada saat penemuan anaknya, kedua orang tua korban merasa sangat terpukul atas kepergiannya. Di sisi lain, mereka pun merasa lega karena sudah mengetahui kondisi putrinya, meskipun dalam kondisi yang sangat mengerikan. Polisi pun meminta keterangan ke beberapa saksi untuk menggali petunjuk dan informasi agar memudahkan mencari pelaku kejahatan ini, termasuk kepada sepupu korban yang bernama Nur Laila berusia 18 tahun. Nur Laila dicurigai oleh polisi ketika polisi berhasil melacak signal ponsel milik korban yang diketahui sudah dijual oleh Nur Laila. Lewat penyelidikan polisi, diketahui jika saat ibu korban menelpon korban, ternyata itu bukan korban, melainkan Nur Laila yang mengangkat teleponnya dan berpura-pura menjadi korban. Keterangan dari Laila ini sangat berbelit-belit, menambah kecurigaan dari sisi pihak kepolisian. Polisi pun intens melakukan interogasi hingga pada tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pada jam 17.30 sore, polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Muhammad Saproi berusia 18 tahun di rumahnya. Saat diinterogasi, dia pun mengakui dialah pelaku kejahatan ini. Dari hal tersebut, polisi mendapatkan 3 nama lainnya, yaitu Abdul Malik berusia 20 tahun, Saiful Anwar berusia 24 tahun, dan Anisofatul Iza berusia 15 tahun. Dan mereka semua mengakui jika merekalah merupakan pelaku kejahatan kepada korban. Sehingga ada 5 pelaku yang terlibat pada kasus kejahatan ini. Pada saat penemuan kerangka korban, Nur Laila sepupunya korban sempat datang ke lokasi yang tidak sengaja terekam kamera salah satu warga. Dan dari kelima pelaku, pelaku yang bernama Abdul Malik itulah merupakan kekasih dari korban. Namun saat berpacaran dengan korban, pelaku telah memiliki seorang istri dan itu merupakan otak sekaligus eksekutor kepada korban. Dan motif dari kejahatan ini adalah sakit hati kepada korban. Semua ini berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019. Korban dan teman-temannya janjian untuk pergi ke tempat wisata Prabalintang. Setibanya di sana, mereka pun sempat menikmati suasana tempat wisata itu. Tiba-tiba muncullah ide untuk minum miras. Setelah itu, mereka berpindah tempat ke sebuah rumah kosong. Di dalam rumah kosong tersebut, korban berkencan dengan pacarnya yaitu Abdul Malik sambil disaksikan oleh teman-teman lainnya. Selesai berkencan, korban pun terlibat perdebatan dengan pelaku lainnya, menolak untuk diajak berkencan dengan yang lainnya. Yang tidak sengaja terucaplah kata-kata kasar kepada teman-temannya dengan nada yang tinggi. Abdul pun dengan spontan langsung menggenggam korban hingga korban meninggal dunia. Sementara yang lainnya bertugas memegangi tangan dan kakinya korban. Sementara guys, Nur Laila yang merupakan sepupu korban, dia hanya diam melihat saudaranya diperlakukan seperti itu. Karena dia pun sudah menyimpan rasa kesal kepada korban karena melihat keakraban korban dengan pacarnya. Untuk menghilangkan jejak dari kejahatannya itu, lalu tubuh korban pun dimasukkan ke dalam karung dan ditinggalkan begitu saja di dalam rumah kosong. Di dalam pengakuannya, mereka pun mengaku setelah melakukan kejahatan itu tidak ada perasaan bersalah atau takut. Justru mereka merasa biasa aja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan pada saat penemuan tubuh korban pun mereka tidak berusaha untuk kabur. Justru mereka menanggapinya dengan santai. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Slawi, Kota Tegal, di mana Nur Laila dan Anisofatul Iza berhubung usia mereka masih dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, mereka pun mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dan untuk Abdul Malik selaku eksekutor,
dia mendapatkan vonis selama 20 tahun penjara. Sementara untuk kedua pelaku lainnya, gua nggak berhasil mendapatkan hasil vonisnya. Guys, gua sangat miris mendapati fakta umuran belia melakukan kencan secara bersama-sama seperti itu. Terlihat kurangnya perhatian dari orang tua korban dan pelaku yang tidak menyadari jika pergaulan mereka sudah di luar batas kewajaran anak seusianya. Semoga dari hal ini meningkatkan kewaspadaan kalian sebagai orang tua agar peka terhadap tumbuh kembangnya seorang anak, terlebih anak wanita. Semoga kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kalian. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?